SDSM yang kece dan yang baru nonton, selamat datang di SDSM Podcast episode ketiga. Kemarin-kemarin kita udah selalu bahas topik yang serius nih, dan waktunya sekarang kita bakal bahas topik yang menegangkan. Tapi sebelum itu, kemarin kita udah mengunggah Spalspil di IG MPK SMK Negeri 3 Depok. Dan tim SDSM udah nemuin satu cerita yang menegangkan dan bakal dibahas di podcast ini. Sebelum kita bahas, aku mau bacain dulu cerita horor atau cerita menegangkan dari si narasumber ini. Oke, cerita itu dikirim dari @agam_bestay. Aku punya pengalaman horor di sekolah, tepatnya pas kegiatan MOPK kemarin. Pas waktu kegiatan itu, malam-malam, aku melihat penampakan dan ya ada kejadian horor di situ. Rasanya itu menarik banget ya buat kita bahas sekarang. Jadi daripada lama-lama, kita langsung aja dengerin kisahnya dari @agam_bestay. Jadi kejadiannya pas lagi kegiatan MOPK di SMK Negeri 3 Depok. Nah di situ kejadiannya sekitar sore hari sekitar pukul 5 sore kalau nggak salah. Di situ saya lagi tiduran di musola. Nah di musola itu kan sampingnya itu ada kamar mandi anak laki. Nah di situ ada orang kan ke kamar mandi. Saya pikir itu orang, bener-bener orang yang ke kamar mandi gitu. Nah saya kan penasaran kan, itu emang rasa penasaran emang tinggi gitu. Saya samperin dan ternyata disamperin ke kamar mandi itu tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Sampai kayak tadi siapa yang ke kamar mandi gitu, kayak ya udah. Duh, masih merinding banget nih tadi cerita kamu. Tadi pas waktu kamu ngalamin kejadian itu, perasaan kamu tuh kayak gimana? Perasaannya sih ya nggak gimana-gimana ya, cuman penasaran aja gitu. Nggak takut enggak, tapi kayak penasaran gitu. Besokannya ada kejadian atau perasaan yang aneh kan? Kalau besokannya ada yang aneh gitu. Ada yang aneh gitu. Tapi sampai sekarang kamu masih ngerasa takut gak? Sampai sekarang enggak sih, nggak takut, kayak ya udah nyobain gitu. Emang nggak takut gitu kan. Kalau tadi aku pas waktu dengerin ceritanya tuh kayak serem banget gitu, kayak lagi tiduran sore-sore terus kiranya ada orang masuk kamar mandi, tapi pas waktu dicek gak ada sama sekali gitu ya kan. Tapi kamu percaya sama yang namanya hantu atau? Percaya, kan saya kan sebagai muslim juga harus percaya gitu kan sama hantu, ya walaupun itu bukan hantu tapi jin gitu kan, jadi harus percaya. Oke. Tapi gue juga denger kalau misalnya lu tuh punya cerita-cerita lain yang horor gitu. Ada malam sama paginya itu. Nah itu boleh diceritain gak? Boleh. Jadi yang malam-malam itu kan disuruh keliling kan, yang menggunakan kompas. Kita keliling tuh. Nah pas di kalau nggak salah itu di jalan GDC ya, kita kan belok kiri tuh masuk. Nah pas kita mau ke tanjakan itu kan ada kanan ada kiri. Nah yang sebelah kirinya itu kalau nggak salah itu tempat sampah kan, yang tempat sampah. Nah di tempat sampahnya itu ngeliat kan tempat sampah itu kayak ada pohon gitu. Nah di pohon itu kayak ngeliat itu pocong. Iya, tapi mukanya nggak kelihatan, tapi cuma bentuknya aja gitu. Dia ngebelakangin kamu atau cuma di kamu? Nggak tahu sih, kayaknya ngebelakangin deh. Oh, ngebelakangin. Kayaknya ya. Soalnya mukanya nggak kelihatan kan. Dari belakang aja. Cuman bentuknya gitu. Jadi kayak yaudah langsung buru-buru jalan gitu. Padahal kayak gitu deh. Itu di jalanannya itu. Pas waktu kamu buru-buru jalan, kamu nengok ke belakang nggak? Enggak sama sekali. Langsung kayak yaudah fokus sama kompas sama soal-soal itu kan. Ya udah tuh udah nyampe gitu. Nah lanjut kan itu udah tuh kita nyampe ke sekolah. Itu kalau nggak salah kita nyampe sekolah subuh deh. Ya kan
teman kelompok saya itu pada rebahan kan, tiduran gitu di lapangan. Nah sedangkan saya tuh mandi, kamar mandi. Nah saya mau mandi, kamar mandi yang di dekat kantin itu penuh kan. Iya. Akhirnya saya ke kamar mandi musola. Nah di situ sepi, nggak ada orang kan, otomatis. Nah ya udahlah, dengan pedenya mandi di situ. Mandi, udah mau selesai, udah pakai baju gitu. Tiba-tiba ada yang ngetok, tapi ngetoknya tuh kayak bukan ngetok orang, kayak ngetoknya kayak duk 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 gitu kan. Terus paling siapa sih gitu kan. Akhirnya kayak yaudah jawab tunggu dulu sebentar, masih pakai baju gitu. Terus ngetok lagi kayak duk duk duk. Yaudah langsung buru-buru kan gitu, langsung keluar, dan ternyata itu nggak ada gitu. Kayak siapa sih gitu, padahal di situ tuh sepi dan masih kayak masih subuh gitu, belum azan subuh kalau nggak salah, masih sekitaran jam 4-an subuh deh kalau nggak salah gitu. Itu pas waktu kamu ngelihat penampakan hantu pocong itu kamu sendiri atau bareng-bareng sama yang lain? Kayaknya sendiri deh gitu. Sendiri. Ya tapi rame-rame, tapi yang lihat tuh saya sendiri gitu. Yang lain tuh nggak ngeliat, tapi saya ngeliat sendiri. Oh, kalian pas waktu malam itu kayak rombongan gitu ya, lewatin Iya, jalur. itu. Terus pas waktu itu kamu ngelihat penampakan itu? Di tempat sampah yang ada pohonnya itu, di situ pocongnya itu. Kayak Tapi pas waktu kamu ngelihat penampakan itu, kamu langsung ngasih tahu gak teman-teman kamu? enggak. Enggak. Soalnya kalau dikasih tahu kan pasti pada lari kan, Iya. kayak ditahu sendiri gitu. Kalau teman-teman mah, ya udah biarin aja emang sendiri aja gitu. Ya. Kayak malamnya tuh udah ada penampakan itu. Terus besokan paginya pas waktu kamu mandi, kamu akhirnya kan mutusin buat pakai kamar mandi musola yang kemarin sore tuh ada Iya. kejadian Udah aneh ada. juga. Ternyata paginya kamu juga dapat kejadian aneh lagi. Iya di situ. Kayak ya udah gitu deh. Tapi kamu udah bener-bener ngecek semua emang nggak ada apa-apa? Udah. Kan walaupun itu pasti kayak ada orang kan di dalam gitu, ini nggak ada. Pintu juga kebuka gitu. Kan kamar mandi ada temboknya gitu, pas nengok ke temboknya itu nggak ada. Padahal kayak ya jelas-jelas di situ ada orang masuk ke dalam gitu. Kayak, Pas waktu dia ketok itu ada suara seseorang. nggak ada, cuman suara ketokan Suara doang. ketokan aja. Ketokan doang kan. Ketokannya juga nggak biasa gitu, kayak duk 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 gitu. Ada suara langkah kaki itu yang sebelumnya. Nggak dengar juga sih. Pokoknya suara ketukan itu doang. Sedih banget. Seru banget deh. Tadi pas waktu dengerin kisah kamu yang pertama kayak udah merinding, tapi ditambah lagi pas waktu kamu cerita yang malam-malam ketemu penampakan pocong itu, terus pas waktu paginya kayak diteror lagi, seru banget deh. Jadi makin yakin nih kalau sekolah kita jajan ada penunggunya ya. Iya, enggak gitu juga kali. Saya banyak banget cerita dari kamu yang tadi kan, dari 3 cerita. Iya. Pokoknya emang udah biasa sih, emang dari kecil ngeliat kan, gitu emang ya udah mau diapain gitu. Dari kecil kamu udah biasa ngeliat, itu maksudnya gimana? Iya, jadi dari kecil. Kalau nggak salah, seingat saya pertama kali ngeliat ya itu saya umur berapa ya? Kayaknya masih Ngeliat di sini dalam arti ngeliat yang tak kasat mata gitu. iya, kayaknya masih umur 5 tahun gitu. Itu kan saya ikut les kan, tapi lesnya itu habis pisah gitu. Nah, itu di dekat rumah yang les itu, sampingnya itu kan rumah tapi ada sumurnya gitu. Sumurnya masih sumur-sumur yang zaman dulu gitu, Sumur yang udah kerekan tua. gitu, yang kerekan gitu, bukan sumur yang zaman sekarang ya, yang kerekan gitu. Nah, di situ kan saya mau pulang kan, keadaannya mau pulang. Emang kalau mau pulang tuh kayak apa? Jalannya itu ini sumur, nah ini rumah yang les itu kan. Nah, yaudah mau nggak mau emang les itu kan. Kalau Berarti kamu pasti ngelewatin semua. iya, mau nggak mau les itu, dan ternyata pas mau saya turun ke gang itu, di sumur itu ada yang lagi duduk gitu, dan itu bener-bener jelas matanya merah gitu, lagi duduk. Gimana? Duduk begitu, itu kuntilanak saya lihat. Itu pertama kali ngeliat ya, itu matanya merah, rambutnya panjang, diam. Yang bikin serem itu matanya bener-bener Berarti merah. dia nggak ke kamu satu.
enggak ngadep ke saya gitu, tapi kayak ngadep ke gimana ya, enggak ngeliat saya dia, tapi rada miring gitu lah dia duduknya gitu. Tapi kelihatan matanya jelas gitu, merah itu sih yang pertama kali saya ngeliat. Terus ada lagi tuh saya kejadian kan, Tapi itu kamu masih kecil ya? masih kecil, masih 5 Kamu tahunan lah. Tahu kayak itu apa, tapi kok seru banget gitu. Tapi ya namanya masih kecil kan, kayak ya udah takut akhirnya lari kan, dalam keadaan nangis gitu. itu pertama kali lihat. Terus ada lagi tuh kalau nggak salah udah ada gedean sih ya, kayaknya mas SD kelas 6 6 kayaknya deh. Itu di rumah kejadiannya di lantai atas kan. Nah di rumah itu kan ini saya punya adik, emang biasanya tidur sendiri kita masing-masing gitu. Nah dia tuh saya mikirnya dia tidurnya emang sendiri kan, emang lagi sendiri. Nah di situ saya mau tidur malam-malam jam berapa itu ya, kalau nggak salah jam 10-an deh. Ada saya keluar dari kamar kan, mau ke kamar mandi yang atas. Nah keluar terus saya juga ikut keluar dong, saya kan mau turun ke bawah. Itu saya mau ke kamar mandi juga, karena kan yang atas saya pikir kan dia yang pakai, saya ke kamar mandi bawah. Dan setelah dari kamar mandi saya ke kamar orang tua dulu kan, dan ternyata adik saya itu lagi tidur sama orang tua saya gitu. Dan itu saya langsung mikir, terus tadi yang ke kamar mandi atas itu siapa, terus yang tidur di atas itu siapa gitu. Tapi sih jelas itu ngeliat adik saya gitu. Adik kamu tidur pas aku malam itu di kamar atas gitu? Iya, saya mikirnya gitu kan, dia gitu emang tidur di atas gitu kan, dan ternyata dia tidurnya di bawah gitu. Saya juga nggak tahu kalau dia tuh tidurnya di bawah gitu. Makanya terus tadi yang ke kamar mandi itu siapa, jadi saya buru-buru ke kamar kan, itu langsung tidur aja langsung untuk selimut gitu kayak wow. Jadi sih itu banget yang waktu kecil, waktu mau gede-gedean itu pas gitu. Ya, yang bekas banget ya. Iya, itu masih kerasa sampai sekarang masih jelas banget itu. Yang waktu kecil itu masih jelas banget sampai sekarang. Tapi kamu pernah nanya gak ke orang tua kamu kayak kenapa sih kayak pernah cerita gitu, aku pernah lihat ini di jalan, atau yang cerita satu adik kamu tidur kamu lihat di kamar gitu ya, terus dia pergi ke kamar mandi, terus pas kamu ke kamar mandi bawah gitu buat bawa yang kecil, terus ternyata pas aku lihat ternyata kamu ada di kamar sama orang tua kamu, terus yang di atas itu sama siapa gitu. Iya itu cerita. Pernah cerita sama orang tua? Iya cerita, dan orang tua saya juga bilang dia emang tidur di bawah gitu. Makanya saya juga kaget kan, kayak lah terus itu yang di atas siapa? Terus saya jelasin kan, kayak orang tua saya juga ya yaudah jangan mikir macam-macam gitu kan, kayak yaudah gitu, kayak orang tua itu ya, banget sih. Terus tapi orang tua kamu bilang nggak kalau kayak kamu tuh emang punya penglihatan yang tajam karena mungkin kakek kamu atau nenek kamu atau ayah kamu itu punya, atau ibu kamu punya itu loh kemampuan yang turun temurun gitu? Kalau itu sih ada ya, engkong ya. Kalau nggak salah enggak, saya cerita engkong saya itu kodamnya itu kuda, kalau nggak salah deh, kuda ya, benar kuda. Nah kenapa bisa ketahuan kuda? Orang tua saya kan emang nggak tahu ya kalau engkong saya itu punya kodam gitu kan. Terus orang tua saya itu tahu pas engkong saya itu lagi tidur gitu. Terus kayak tidurnya tuh nggak tidur yang biasa gitu, kayak telentang, terus kayak yang suara-suara kuda gitu. Kan biasanya kita kalau malam kayak gitu kan, ini enggak, ini kayak yaudah suara kuda gimana sih, suara kuda gitu. Makanya kayak mungkin saya juga nggak tahu kan, itu menurut orang tua saya gitu yang cerita gitu. Kalau saya dibilang yang itu indigo, ya itu kayaknya enggak sih, cuman emang mungkin keparangan aja ngeliat gitu kali ya, mungkin peka gitu. Iya, mungkin kayak gitu aja sih. Itu buat saya ini sih. Tapi serem juga sih kalau kamu kayak tidur terus ngorok, tapi suaranya itu suara kuda, itu
orang tua saya cerita suara kuda gitu. Orang tua kamu kayak coba bangunin atau emang udah tahu? Nggak dibangunin sih, ya udah didiemin aja gitu. Terus ya udah. Soalnya Makanya, dengar-dengar apa namanya dengar cerita kamu kan yang tentang kuda itu, aku juga punya kayak tetangga. Beliau tuh emang kayak pelatih bela diri gitu, pelatih bela diri dan apa namanya kalau misalnya udah marah nih emosi udah muncak, beliau itu marahnya tuh bukan marah yang kayak manusia biasa, tapi bisa berubah jadi ngeluarin suara macan. serem ya. Iya, itu emang serem banget. Pernah kayak ada masalah internal gitu di tetangga gitu sih. Nyampe akhirnya ngamuk kan si tetanggaku ini, dan emang dia marah, teriak-teriak, tapi teriaknya tuh suara macan. Itu tuh, itu yang bikin serem itu. Iya kan? Kadang orang tuh, ya kita nggak tahu ya, dia marah tuh lain gitu kan, malah kayak yang itu yang Serem banget sih. Aku lupa dengar apa enggak, tapi emang beneran ada kayak gitu. Dan akhirnya nanya, kok tangga aku bisa kayak gitu gitu. Kenapa dia bisa kayak gitu, dan emang itu turunan dari empoknya. Dia emang turun menurun gitu loh. dia emang gampang saya doang kan, dia emang ada orang lain gitu. Jadi Entah itu makhluk gaib yang jaga atau apa, tapi emang kita ada nggak tahu, gitu. kita nggak tahu itu. Kayak mungkin entah kuda yang di empok kamu itu makhluk jagaan yang turun temurun atau apa, jadinya kamu peka gitu loh terhadap Bisa jadi kali ya, bisa jadi. Jadi kayak ada mungkin hantu-hantu atau sosok yang jahat yang menjahat kamu, ya akhirnya dia untuk coba buat melindungi kamu, dan kamu akhirnya peka terhadap mereka gitu. Bisa. Kayak ini juga dengar suara-suara gitu kan, kalau lagi sendiri di rumah kayak ya udah mau diapain gitu kan, yang udah kadang suara kuntilanak ketawa lah, suara langkah kaki di atas gitu itu ya udah akhirnya jadi biasa gitu kan buat saya. Ini sih Berarti kamu udah nggak takut lagi sama hal enggak, apa itu? udah nggak takut karena udah biasa gitu, udah biasa aja. Seru banget sih tadi cerita horornya ya, dari yang di sekolah di Trident nih. Kayak aku kira Trident tuh ya udah sekolah biasa, Cuma nggak baru masuk gitu kan, gak ada cerita horor, tapi ini baru masuk udah langsung udah langsung ngeliat gitu. disuguhkan. Itu parah sih, parah banget. Apalagi pas waktu kegiatan yang mau PK ya, Iya, MLS iya, yang kelilingnya itu parah. dari sore terus malamnya ada Malamnya. kegiatan lagi malahan, terus paginya Ada lagi, disakutin kan. parah banget. Gila. Gini banget Yang sih. malam sih yang serem itu, yang lihat pocong itu. Pocongnya tuh kayak gimana bentukannya? Gimana ya? Ya bentuk pocong gitu kayak, tapi nggak ada mukanya gitu, nggak ada mukanya. Dia rata gitu. Iya, rata kayaknya kain deh itu, kayak semacam kain gitu. Jadi, tapi berbentuk tapi nggak ada mukanya aja gitu. Melayang tadi atau menempatkan? Kamu ngeliat ke bawah? Nggak ngeliat bawahnya sih, ya kan udah fokus ke atasnya ya udah, jadi nggak ngeliat bawahnya gitu. Itu serem sih. Tapi bisa jadi kayak apa yang kamu alami pas waktu di kamar mandi itu mungkin ada hubungannya sama si sosok Bisa pocong jadi. itu sih. Bisa jadi mungkin emang dia yang mau iseng atau ganggu kamu. Iya sih, nggak tahu juga kan, apa mau emang ngikutin aja gitu. Tapi setelah kegiatan MOPK kan paginya kamu ada kejadian horor tuh. Terus pas waktu di rumah, pas waktu kamu pulang ada lagi gak kejadian-kejadian yang aneh? Ada waktu nari. Kebetulan Ada lagi lanjut lagi. kebetulan saya penari kan. Nah, saya itunya di panggung kan, di panggung. Saya nggak tahu kalau bakalan kayak gitu kejadiannya. Jadi pas lagi nari, udah di pertengahan nih, Toto nggak sadar, itu nggak sadar. Gak sadar tuh kayak ya udah kamu nggak tahu apa-apa, tahu kamu tertidur, rasanya tidur atau Kayak ngerasa kayak tidur sih, cuman kayak Toto pas udah selesai, udah langsung melek lagi gitu. Jadi kayak seakan-akan dikendaliin gitu loh, lagi nari tapi dikendaliin gitu. tapi kamu tahu badan kamu bergerak sendiri. Enggak, kan ada video kan, di videoin, dan itu tuh gerakannya beda dari yang latihan gitu. Itu parah sih. Jadi kamu nggak tahu kenapa tiba-tiba badan kamu bergerak
gak sesuai sama apa yang kamu Iya, itu kayaknya ya saya juga nggak tahu kan, entah dikendaliin atau diapain saya juga nggak tahu. Tapi itu pernah juga lagi nari. Itu pas waktu kamu gak sadar, kamu rasanya dimasukin sosok atau pusing atau gimana? Nggak ada, toto kayak gelap merem gitu, selesai udah gitu doang. Tapi nari pas ngeliat videonya nari, tapi beda gerakannya gitu dari yang latihan gitu loh. Itu sih itu juga saya juga nggak tahu. Itu beberapa hari atau gimana tuh setelah kejadian itu MPK? Gimana ya, beberapa hari kayaknya bulan Agustusnya deh itu. Oh, berarti beberapa bulan Iya. sebulan kemudian. Iya itu benar. Kan habis yang OPK terus nari, ya itu saya juga nggak tahu apa saya diikutin terus atau apa, itu nggak tahu. Tapi setelah kejadian hari itu ada hal-hal lain lagi? Nggak ada, di situ doang, udah di situ doang. Alhamdulillah ya, udah Iya, di situ aja. kalau sampai tahunnya saya nggak mau lihat lagi. Udah sampai situ. Itu serem sih. Menarik banget ya kisah horor dari narasumber kita. Oh iya, tapi entah itu beneran, kita belum kenalan nih, ya nggak Oh sih? iya, benar. Kita belum kenalan ya sih, dari tadi cuma cerita-cerita Iya, horor baru aja. cerita doang. Kita kenalan dulu kali. Boleh, Nama boleh. kamu siapa? Agam Firmansyah. Agung Firmansyah. Aku Rosa ya, Iya. sebagai MC SBSN Podcast episode ketiga ini. Oke, keren. Kira-kira boleh confess nih? Confess apa itu? Tiba-tiba confess. buat ini SBSN. Kenapa nih buat SBSM? Jujur itu kan awalnya cuman ngeliat IG gitu, kayak iseng-iseng aja. Ternyata itu tuh kayak ada sharing-sharing buat cerita gitu, dan kebetulan mau cerita horor gitu, akhirnya iseng ternyata IDM buat narasumber SBSN gitu. Iya betul banget, kemarin tuh dari tim SBSN Podcast kita ngadain spill di GMPK SMK Negeri 3 Depok, dan kita mencari tahu nih kisah menarik yang ada di sekolah, dan ternyata kita nemuin kisah menarik dari kamu, salah satu cerita yang menegangkan selama di SMK Negeri 3 Depok, yaitu cerita horor tadi. Dan emang beneran horor banget sih, soalnya selama aku juga di sekolah di SMK Negeri 3 Depok gak pernah tuh dapet kisah-kisah horor gitu. Tujuan kamu buat selanjutnya tuh mau kemana gitu? Ternyata mau ada ke luar negeri gitu, ke Korea. Ke Korea sama kita. Peparangan. Sama kita juga, aku juga mau ke Korea. Tapi kamu tahu gak di Trinidad tuh juga ada program beasiswa gitu loh ke luar negeri. Gimana? Jadi di Trinidad nih guys, SMK Negeri 3 Depok tuh punya program unggulan di mana siswa-siswinya itu bisa difasilitasi sekolah untuk beasiswa dan juga kerja di luar negeri. Karena sekolah kita udah bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan beberapa lembaga untuk beasiswa ataupun kerja di luar negeri tersebut. Dan kamu kan salah satunya pengen ke Korea tuh. Nah untuk tahun ini tuh udah ada buat yang ke Korea. Gitu. Gak cuma ke Korea aja, tapi beberapa lulusan SMK yang 3 Depok juga udah ada yang tinggal dan bahkan bersekolah, berkuliah, bekerja di Jerman, di Jepang, dan tahun ini ada di Korea. Kan pasti bakal meluas lagi ke berbagai negara lainnya. Keren. Jadi keren banget sekolah kita. Jadi kalian tuh nggak cuma mengejar perguruan tinggi negeri aja ataupun bekerja di dalam negeri, tapi kalian bisa juga buat difasilitasi sekolah untuk luar negeri juga. Yaitu pengalaman yang seru banget sih. Keren sih, keren. Jadi Apalagi ya kan kalau bukan di SMK 3 belum tentu ada program nggak ada kayak kayaknya. Gak tahu juga ya kalau di sekolah lain, tapi kalau di 3GAP ini itu ada program itu guys. Jadi buat kalian sobat SBSM nih yang masih SMP atau yang mungkin masih SD kali ya masih SMP, terus kalian bingung aku mau lanjut SMA atau SMK, nah kalian wajib nonton buat episode 2 tuh, kita udah bahas buat SMA atau SMK. Dan kalau kalian tertarik di SMK 3 Depok, di SMK 3 Depok itu punya program beasiswa ini, dan itu bisa banget kalian manfaatin untuk jenjang kalian selanjutnya gitu. Oke, sebelum kita nggak kerasa nih udah ngobrol panjang-panjang dan udah mau habis, sudah di penghujung acara juga. Tapi sebelum itu aku mau ngasih kamu
merchandise nih dari tim SBSM Podcast. Apa? Nah, karena di SBSM Podcast kita tuh benar-benar mengapresiasi banget nih buat kamu Agam, karena kamu udah berani bercerita orang tadi ke kita dan sobat-sobat SBSM yang ada di rumah di Marasun itu seru banget. Nah, ini ada merchandise dari kita, itu sebuah tas. Diterima ya. Makasih ya. Ada sebuah tas dan ada ya bingkisan-bingkisan yang kecil lah. Semoga bermanfaat buat kamu. Oke. Makasih. Boleh duduk dulu lagi. Nah, udah terasa kita udah ada di penghujung daripada SBSM Podcast episode 3. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton episode kali ini dari awal sampai akhir. Ya, ceritanya tuh emang beneran menegangkan, menyeramkan juga, ya kan? Apalagi kita udah tadi bahas banyak juga cerita-cerita horor. Semoga kalian terhibur dan mengisi kegabutan kalian lah dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih juga buat penonton ataupun sobat setia SBSM Podcast dari episode 1, 2, dan juga episode 3 ini. By the way, ini adalah episode terakhir di SBSM Podcast. Jadi kamu narasumber episode terakhir. Lanjut atau enggak? Nanti kita lihat ya. Pokoknya kalian pantau terus aja Instagram, TikTok, Spotify, dan YouTube MPK SMK Negeri 3 Depok. Jangan lupa untuk subscribe, di follow, di komen. Pokoknya ceritain apapun itu, hal-hal yang unik buat kalian. Yang dari kalian tuh ceritain aja, karena siapa tahu kayak Agam nih, kalian terpilih buat jadi narasumber. Betul. Oke, terima kasih guys and see you.